lembaga ilmu pendidikan. Yang akan kami bahas adalah lembaga pendidikan, fungsi lembaga pendidikan, lembaga formal dan non formal masyarakat, pengajaran luar sekolah, klarifikasi lembaga pendidikan, macam-macam sekolah dan kontribusi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan menurut Prof. Dr. Randa Umar Pitaharja bersama Dr. Agus L.A. Sulang mengungkapkan, lembaga pendidikan adalah suatu tempat diadakannya proses pendidikan yang terpusat atau dikhususkan pada lingkungan utamanya sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Pendapat di atas mengandung makna bahwa lembaga pendidikan tidak terikat sebagai badan usaha maupun pendidikan formal, sebagaimana sekolah atau universitas. Menurut Dr. Andes Haji Abu Ahmadi bersama Dr. Ada Lutuf Yati menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu badan usaha yang bertanggung jawab dan bergerak di bidang pendidikan, yang mana proses pendidikan tersebut dirasakan oleh para pendidik juga peserta didik. Nah, dari pendapat para ahli dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya menyediakan pendidikan secara formal berupa ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai, budaya, dan lain sebagainya. Tugas lembaga pendidikan diantaranya menyelenggarakan dan mengelola kegiatan. Yang pertama, sosial, kedua budaya, ketiga keagamaan, keempat penelitian, kelima pendidikan keterampilan spiritual dan intelektualitas, dan yang terakhir memanfaatkan sumber daya alam sumber daya dalam kerjasama secara profesional. Nah, kemudian kedua, fungsi lembaga pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan di suatu wilayah mempunyai fungsi sebagai wadah bagi peserta didik dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan pendidikan yang dikenal pertama kali oleh peserta didik adalah keluarga atau madrasatul ula. Dengan istilah lain, penyelenggara pendidikan pertama mempunyai tugas utama menanamkan pengajaran akhlak dan agama. Selain itu, lingkungan keluarga mempunyai fungsi satu sebagai pengalaman pertama bagi anak, yang kedua sebagai menjamin emosional anak, yang ketiga perhatian, yang keempat cinta dan kasih sayang, yang kelima menumbuhkan sikap mandiri dengan memberikan contoh terus-menerus pada setiap kesempatan. Yang keenam, penanaman nilai moral dan agama. Yang ketujuh, pengajaran nilai sosial. Selanjutnya, lembaga formal dan non formal. Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak, maka orang tua menyerahkan proses pengajarannya kepada pendidikan formal, yaitu sekolah, sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Fungsi sekolah yang pertama membangun kecerdasan serta memberikan ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai spesialisasi dalam bidang pendidikan serta pengajaran, yang ketiga proses pendidikan tertentu sistematis, yang keempat sebagai lahan sosialisasi perkembangan individu menjadi makhluk sosial, yang kelima sebagai media konservasi dan transmisi kultural, yang keenam sebagai transisi dari lingkungan rumah ke masyarakat. Peranan sekolah yang pertama sebagai sarana anak didik belajar bergaul antar sesamanya, gurunya, karyawan yang ada di sekolah. Yang kedua sebagai tempat belajar mentaati Al-Quran. Yang keempat ada masyarakat. Dalam pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dalam seseorang dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Lembaga pendidikan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Poin A, pelaksanaannya dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. Poin B, para peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah. Poin C, pelaksanaannya jangka pendek, tidak mengenal jenjang dan program. Poin D, pesertanya heterogen. Poin E, belajarnya tersusun secara sistematis dan dilakukan evaluasi secara periode. Poin F, bersifat praktis dan khusus. Poin G, penekanannya pada keterampilan kerja. Yang kelima yaitu ada pengajaran luar sekolah, terdiri dari poin A pengajaran sosial, poin B masyarakat, poin C rakyat, poin D mass education, poin E adult education, poin F extension education, dan yang terakhir fundamental education. Model pengajaran
pengajaran yang mempunyai tujuan khusus yaitu membantu masyarakat menuju kemajuan sosial ekonomi. Beberapa sasaran pendidikan luar sekolah antara lain yang pertama petani dan buruh, kedua kelompok remaja, ketiga pekerja yang mempunyai keterampilan, keempat kelompok teknisi dan profesional, kelima pemimpin, dan yang terakhir kelompok generasi tua. Kemudian klasifikasi lembaga pendidikan. Cita-cita pembangunan bangsa diantaranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan lahir batin, material, spiritual, juga di dalam pendidikan menghendaki agar peserta didik menjadi individu yang aman dan damai dalam menjalani kehidupan. Untuk itu, pembangunan lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Secara rinci dibagi tiga, yaitu lembaga pendidikan informal, formal, dan non formal. Untuk mengetahui peran masing-masing lembaga perlu pembahasan secara umum. A. Lembaga informal untuk keluarga. Peran utamanya adalah membentuk karakter, keyakinan, dan norma seorang anak. B. Lembaga formal untuk sekolah. Peran utamanya lebih kepada pengembangan penalaran peserta didik. Ketiga, masyarakat. Peran utamanya lebih kepada pembentukan interaksi sosial. Yang ketujuh itu macam-macam sekolah. Yang pertama dilihat dari dari segi kepemilikannya. Sekolah yang dibangun oleh pemerintah dengan segala fasilitasnya atau disebut sekolah negeri. Sekolah yang dibangun oleh selain pemerintah dengan status disamakan, diakui, terdaftar, akreditasi. Yang kedua dilihat dari segi tingkatan pendidikan dasar. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Kedua pendidikan menengah, sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Dan sekolah aliyah dan madrasah aliyah. Yang ketiga pendidikan tinggi, akademi, politeknik, institut, sekolah tinggi, dan universitas. Kemudian yang ketujuh macam-macam sekolah. Saya dilihat dari segi sifatnya. Sekolah umum yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pendidikan tertentu. Contohnya SD atau MI, SMP atau MTS, SMU atau UNAN, sekolah kejuruan, yaitu lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian tertentu seperti SMEA, MKPK, MAK, SMK, dan STM. Terakhir kontribusi lembaga pendidikan. Beberapa kontribusi sekolah bagi pendidikan diantaranya yang pertama memberikan pendidikan, memberikan pengajaran dan memperbaiki serta membantu mengembangkan wawasan peserta didik yang berasal dari keluarga. Yang kedua mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir. Yang ketiga mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya. Yang keempat mengembangkan intelektual peserta didik serta memberikan keterampilan dengan tujuan agar memiliki keahlian tertentu hingga pada saatnya terjun di dunia kerja. Nah, itulah tadi presentasi dari kita dari kelompok 3. Semoga kalian semua bisa memahami materi apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum